Malam ini bertepatan dengan 17 Agustus 2021. Ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Bertepatan juga dengan tanggal berapa Muharramnya, Bu? Muharramnya tanggal berapa? 8. 8. Oh, pintar Ibu Hanifah. 8 Muharram. 8 Muharram, tanggal 10 nanti ada hari raya anak yatim. Jangan lupa ngasih sesuatu sama anak yatim ya. Ntar hari Kamis tuh tanggal 10 Muharram tuh. Nah, itu ulang tahunnya para anak yatim. Ya, walaupun hanya sesuatu berupa hadiah lah kepada mereka, yang penting mereka bisa bersenang hati gitu ya. Jangan lupa tuh pesan saya ya. Tanggal 10 Muharram, hari raya anak yatim. Nah, berikan sesuatu hadiah kepada mereka. Baik, kita mulai memaknai hari kemerdekaan dari cerita bagaimana perjuangan para pahlawan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Bagaimana perjuangan mereka meraih kemerdekaan. Kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama, masih ingat nggak Bu bunyinya? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami masa-masa sulit, litnya banyak. Ya. Dan masa-masa paling menderita, juga menyedihkan. Mengapa? Karena pada masa itu bangsa kita berada dalam tekanan para penjajah, atau dalam penjajahan yang cukup lama, berapa generasi, 300 berapa tahun ya? 3 abad setengah kan? Hampir 350 tahun. Nah, itu kalau keturunan berapa turunan tuh, Bu? Kalau satu generasi 50 aja. Ya. Karena orang umur 50 sudah punya anak lagi tuh. 50 jadi berapa generasi tuh, Bu? Kalau 3 abad setengah bagi 1 abad aja udah 5 generasi ya. 5 generasi, bapaknya terjajah, anaknya terjajah lagi, cicitnya terjaga lagi. Oh, terjajah semuanya tuh. Ya. Dan apakah kita tahu bahwa bangsa ini merdeka bukan hadiah, bukan pemberian gratis dari para penjajah, tapi hasil jerih payah perjuangan yang panjang dan berat, penuh pengorbanan. Nah, Allah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita melalui ayat-ayatnya. Nah, salah satu di antara ayat-ayatnya adalah kisah masa lalu, atau kita menyebutnya sejarah. Jadi sejarah itu memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita sebagai anak cucu. Ya, coba kita lihat surat 24:34. Ketemu, Bunda? Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan.
dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, bahwa ada contoh, ada pelajaran dari kisah orang-orang sebelummu. Ya. Nah, berarti kita pun bisa mengambil pelajaran dari kisah perjuangan orang-orang sebelum kita. Kita menyebutnya para pahlawan. Para pahlawan bangsa. Nanti yang baca ayatnya di absen ya, Bun. Biar Ya, ke bagian yang lain. Nah, biar nggak pada ngantuk. jadi kayak Iya, penyiar. nanti di absen tuh. Nggak ada yang buka Ya? soalnya. Kayak penyiar. Iya, habis nggak pada buka wajahnya, si videonya pada curang. Makanya di absen nanti namanya tuh, baca ya ibu ini gitu ya, biar dia keluar suaranya. Kalaupun nggak keluar wajahnya, suaranya keluar. Iya, Bu Dede langsung nongol tuh, Bun. Iya, gitu. Gimana tadi? Bahwa apa tadi ayatnya? Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran, ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang terdahulu sebelum kamu. Berarti ada contoh, ada pelajaran dari kisah orang-orang dulu atau orang-orang sebelum kamu. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah orang-orang sebelum kamu yang pada saat ini katakanlah para pahlawan? Bagaimana mereka bisa merebut kemerdekaan bangsa Indonesia? Pasti ada pelajarannya buat kita. Nah, kalau kita merujuk kepada Quran, ya, kalau kita merujuknya kepada Quran, Quran itu memberikan sebuah konsep, Contoh konsepnya gini. Contoh ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu berapa periode? Kita nyebutnya masa. Berapa masa? 6 masa. 6? 6 masa 6 apa ya. 7 apa 8, Bu? 6? 6 kalau nggak salah. 6 masa. Iya. Coba lihat ayatnya. Surat 57, Bu. 57 itu Al-Hadid ya? Iya. Ya, ayatnya ayat 2. 2 sampai, ya 2 aja nggak apa-apa. Lahu mulku samawati wal ardi. Al-Hadid. Baca, ya sampai ayat 4 ya, Bu. Miliknya Ya, lah monggo. kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Allah menciptakan langit bumi dalam 6 masa. Ini masih ayat 3, Bunda, turunin. Allah. Oke, nah gitu kelihatan. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta ya, dalam 6 masa, 6 periode. Setelah 6 periode selesai, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Jadi berapa, Bu? Halo? Jadi berapa? 7. 6 plus 1. 6 plus 1. 1. Jadi 7 masa. satunya itu plus, Bu. Satunya itu plus ya. Satunya itu plusnya.
dia menciptakan langit bumi, alam semesta 6 masa. Nah, masa. setelah 6 masa, lalu atau kemudian dia bersemayam. Nah, yang dia bersemayamnya itu plusnya. Jadi apa bahasanya itu 6 plus 1. Nah, pertanyaannya 6 masa itu apa saja? Pertama, masa apa? Gitu lah Bu ya. Yang kedua, masanya apa? Yang ketiga dan seterusnya masanya apa? Nah, masa yang pertama adalah Allah membuat konsepnya dulu. Ya. Jadi masa pertama Allah membuat sebuah konsep. Ini bahasa kitanya aja ya. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah sudah punya konsepnya. Konsep namanya Bu ya. Kalau bahasa kita blueprint-nya lah ya gitu ya. Coba lihat 8127. Oh ya, nanti ayah nyandak kayak kedap. Ya. Dialitan lah. 8127. 81. Ayah nyandak. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, itu bukan? Quran itu peringatan Untuk seluruh alam. alam loh Bu. Ya, Di alam semesta ini. Iya, alamin kan? Nah, in huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran itu tiada lain adalah peringatan. Peringatan bisa juga pedoman bagi seluruh Ayah nama rek makan Nina. ya. Pasti nanti kudu ditulis. Min A, Iya. min A, mic-nya Dipisah. ditulis min A. Min A, Itu kan gaya. ditutup dulu min A. Oke. Iya. Iya. Halo. Ayah Min A. Saya nggak bisa mute pula. Canggih. Di Gas mute biasa. dulu aja ya. Kamu kan iya. Karena kan Abu Marwah itu tepat. Halo, Nin A. Jadi tebik gitu. Bunda bisa itu dulu nggak? Ya, bukan apa-apa sih, Mama. Kok iya mah non? Mute ya, saya nggak bisa mute ya. Silaturahmi mah. Ringan tenang. Sendiri kayaknya. Oh, Kok nggak bisa ya makanya nggak ada. dari host tuh harusnya bisa. Tapi ini Abu nggak ada. Marwah iya. Iya. Ini saya Tapi ngobrol enggak, dia sendiri mah nih. memang nggak mau ikutan sama Pak Gurun. Halo Nin, Nggak mau. Terus kalau udah tahu ada mau Nin apa? A nih. Nah, Nin A, itu kan programnya kan untuk membangun satu bangunan. Jadi Nin A. expert. Kang Iyipnya buka Kang. Ini jadi mute all. Oh iya, nggak apa-apa. Sampai mana tadi? Allah menciptakan alam semesta 7 masa. Nah, 7 itu 6 plus 1 ya. Jadi 7, 6 plus 1. Nah, yang pertama, sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah sudah punya konsep. Walaupun di situ disebutnya sebagai Quran. Nah, Quran itu peringatan bagi semesta alam. Nah, di dalam Quran itu ada disebut sebagai Quran Majid. Ya, Quran Majid itu adalah Lauh Mahfud. Lauh Mahfud itu ya blueprint gitu ya. Sebelum segala sesuatu tercipta. Nah, setelah blueprint-nya ada, maka dibuat bahan bakunya. Yang kedua, nah bahan baku itu kita menyebutnya energi. Nah, energi itu kita menyebutnya sebagai nur atau nar atau api. Nah, ini masa kedua Allah menciptakan api atau energi. Kita lihat surat 21:30. 21 ayat 30. Tunggu, mana 21:30?
Dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, dulu langit bumi satu apa banyak, Bu? Bersatu. Satu. Nah, dulu langit bumi satu, menyatu. Nah, waktu langit bumi menyatu sebelum berpisah itu wujudnya apa, Bu? Kira-kira. Air ya? Apa? Kalau air Udara. udah ada kehidupan. Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Berarti Hidup. udah ada langit buminya itu mah. Sebelum langit bumi ini dipisahkan, sesuatu yang padu. Gitu ya. Nah, sesuatu yang padu itu apa? Nah, itu kalau lihat ayat yang lain itu api, Bu. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah cahaya. Allah nur, langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan nur, api menjadi langit bumi. Di surat 24:35 ya. Nah, itu ceritanya begitu. Nah, jadi yang pertama apa tadi yang pertama? Yang pertama apa, Bu? Konsep. Konsepnya Quran Majid atau Lauh Mahfuz. Yang kedua, Allah menciptakan energi atau api atau cahaya atau nur ya bahasanya itu ya. Nggak apa-apa, jangan berdebat istilahnya. Nah, yang ketiga setelah api energi ini meledak, dipisahkan namanya. Baru tercipta planet di alam semesta. 5537. Ar-Rahman. 5537. Yuk gantian yang lain ya. Ya absen, Bun. Ini tuh kalau buka layar kok orangnya nggak kelihatan. Nggak Oh, apa-apa. oke. Saya absen. Ini Mas Arif Topan, monggo. Seperti kiloan minyak. Mas Arif Topan ada? Ada Monggo. ayat berapa ya tadi? 37. Ar-Rahman 37. 5537. Maka apabila langit telah terbelah menjadi retak mawar seperti kilauan minyak. Kok duet? Umi boleh gantian dulu ya Umi. Satu aja, monggo. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Langit telah terbelah. Nah, berarti langitnya kan terbelah-belah jadi planet di alam semesta tuh, ya. Nah, coba lihat di surat 15-nya sekarang. 15 ayatnya mulai 16 sampai 23. 16 saja. 15 mulai ayat 16. Al-Isra. Iya. Oke, Ibu Dede boleh, nggak apa-apa, nggak ini. Ayat berapa? Mulai 16. Surat 15, ayat 16. Ayatnya mulai ayat 16. Al-Hijr ya. Ya. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandanginya. Iya, Dan Ibu Dede pernah lihat bintang? Iya, pernah. Dikit apa banyak? Banyak. Nah, karena tadi langitnya kan dipecah-pecah tuh. Langit itu ya termasuk bintang-bintang, planet-planet dipecah-pecah jadi banyak tuh. Nah, kalau kata anak TK tuh, aku bintang kecil di langit yang biru amat banyak. Amat banyak ya. Nah, lanjut 17-nya, Bu. Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk. Ya, lanjut. Kecuali 18. setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Oke, Dan 19 sampai 23 ya.
Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Dan tidak ada sesuatu Terus? pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Dan sungguh Ya, 23 terakhir. Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kami pula lah yang mewarisi. Allahu Akbar. Oke. Jadi kalau diurut 6 masa itu, pertama masa penciptaan konsep. Setelah ada konsep, Allah menciptakan api. Api atau nur atau nar. Nah, dari api meledak jadi planet-planet, jadi bintang-bintang. Nah, salah satu bintangnya adalah matahari. Nah, matahari punya planet. Salah satu planetnya adalah planet bumi. Betul nggak, Bu? Halo? Tuh. Nah, setelah tercipta planet yang ketiga, baru ada kehidupan. Nah, kehidupan yang pertama muncul di bumi adalah flora atau tanaman atau tumbuhan. Ya, suratnya surat 20:53. 20 ayatnya 53. Toha. 53. Ibu Usman. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Berapa jenis tumbuhan di bumi, Bu? Banyak. Banyak banget. Satu jenis berapa macam? Banyak. Banyak juga. Tak terhitung ya. Nah, setelah tumbuhannya lengkap, banyak, Bu, baru ada fauna. Itu yang kelima. Jadi yang pertama konsep. Yang kedua api, energi. Yang ketiga planet. Nah, setelah ada planetnya, ada tumbuhannya. Nah, setelah ada tumbuhan, yang kelima ada binatangnya. Kita nyebutnya fauna, ya. Nah, fauna di surat 24, 45. 24 ayatnya 45. Ibu Dia, Retno, Buno. Ya, Pak. 24, 45, Anur. Ya. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari itu yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, setelah flora, Allah menciptakan fauna. Semua jenis hewan dari air. Tumbuhan tadi dari apa? Air juga. Dari air juga. Ya, setelah turun air kan tadi jadilah tumbuhan. Nah,
binatang atau fauna juga ini dari air. Ini tahap keberapa fauna? 5 ya. 5. Nah, tanaman itu hidup dari air, binatang hidup juga dari air. Nah, yang keenam baru Allah menciptakan manusia. Jadi manusia diciptakan setelah sempurna. Sempurna konsepnya, jadi energi, jadi planet, jadi bumi, udah ada flora dan faunanya, baru Allah menciptakan manusia. Manusia makhluk hidup apa makhluk mati? Makhluk hidup. Nah, tadi di surat 21 ayat 30, segala sesuatu yang hidup dari apa? Energi. Dari air. Dari air. Tumbuhan dari Air. air. Binatang dari air. Manusia dari apa? Air juga. Air juga. Ah, suratnya 2554. Surat 25 ayatnya 54. 2554. Al-Furqan. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyaharoh, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Nah, manusia juga dari air. Lalu berkembang biak. Udah 6 apa belum? Udah. Berarti penciptaan manusia yang ke-6, Bu. Nah, setelah Allah menciptakan semua makhluk hidup di langit dan di bumi, terus Allah ngapain? Bersemayam di arsy. Nah, bersemayam di arsy. Tadi itu yang ke-7-nya. 6 proses penciptaan, 1 hari bersemayam. Nah, kita dapat pelajaran dari situ. 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Iya. Hari kerjanya 6, sekarang dikurangin jadi 5 lagi. Iya. Alam semesta diciptakan 6 masa. Masa plus 1. Nah, kalau begitu manusia diciptakan berapa masa? 1 masa. Oh, masa 1 pan 6 plus 1 konsepnya. 7. Tetap sama, Bu. 6 plus 1. Nah, coba kita lihat. Suratnya 23. Ini proses penciptaan manusia, ya. Pasti 6 plus 1. Nah, surat 23, ayat 12-13. Al-Mu'minun. Ya. Siapa yang belum baca? Saya. Bu Suri. Siapa? Saya Pak Iip. Oke. Mangga Ibu Tik-Tik. 23 ayatnya 12-13. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia bermula dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Oke, lanjut. Kemudian kami menjadikannya, yaitu saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. 14-nya. 14-nya. Kemudian. Satu lagi 14, Bu. 14-nya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Sadaqallahul-adzim. Nah, berapa proses kira-kira coba hitung? Masa 1 tahap? Proses pertama apa? Air. Air mah bahan bakunya. Coba mundur lagi. Tanah. Mundur lagi 12-nya coba. Nah, sulalah min tin saripati tanah. Nah, saripati yang berasal dari tanah. Air bukan? Bukan. Air mani. Ibu teh meni gitu. Yang
Sulalatin min tin. Saripati yang berasal dari tanah. Air bukan? Air. Nah, itu yang pertama ya. Sulalatin min tin. Sulalatin min tin lalu disimpan di rahim. Rahim Ya. yang kokoh. Jadi apa, Bu? Daging. Belum. Kakak, belum. Nutfah dulu. Jadi, Sulalatin pertama saripati tanah. 2 nutfah. Nutfah itu apa artinya tadi? Mani. air mani. Mani. Mani wae Ibu Mai, mani wae. Air mani. Ya. Ya udah nggak apa-apa, nutfah air mani. 3, nutfah jadi apa? Segumpal daging. Alaqoh dulu. Darah. 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 Bukan darah, segumpal. Segumpal darah. Segumpal darah. Setelah nutfah, alaqoh. Setelah alaqoh apa? Segumpal daging. Daging. Nah, baru mudghah, segumpal daging. Setelah segumpal daging jadi apa? Tulang. Tulang belulang. Setelah tulang belulang Dibungkus daging. jadi apa? Jadilah manusia dalam bentuk yang lain. Sudah berbentuk. Nah, jadi belum disebut manusia di sini. Disebutnya makhluk yang berbentuk. Belum ada manusia. Tadi manusia di atas, makhluk berbentuk. Coba urut, ada berapa prosesnya? 1 apa? 7. 6. Kudu 6. Saripati dari tanah. 1. Saripati tanah, sulalah. 2. Mani. Nutfah. 2. Nutfah air mani. 3. Darah. Segumpal darah. 4. Kemudian daging. Segumpal daging. 5. Tulang belulang. 6. Bungkus daging. Dibungkus daging jadi Makhluk bentuk yang lain. makhluk berbentuk. 6. Plus satunya apa? Plus satunya. Ditiupkan ruh. Nah, satunya ditiupkan ruh setelah sempurna. Nah, di surat 32 ayat 9. 32 ayat 9. As-Sajdah. Ayat As-9. Siapa yang belum baca, Bu Suri belum terdengar suaranya nih. Saya Bu Suri Ustaz. hadir. Ya, monggo. Hadir. 32 ayat Kemudian Ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkannya roh ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, setelah sempurna, hari ke-7-nya diapain? Ditiupkan roh. Nah, ditiupkan ruh. Siapa yang meniupkan ruh? Allah. Allah. Pakai songsong apa pakai apa niupinnya, Bu? Itu pakai songsong. Ditiupkan ruh. Ruh siapa? Ruhnya. Ruh ciptaannya. Jadi dalam diri kita ada ruhnya. Ruh Allah ya. Nah, jadi berapa semuanya totalnya? 7. 7. Langit bumi diciptakan 7. 7 itu 6 plus 1 jadi 7. Manusia diciptakan juga prosesnya 6 plus 1. 7. Setelah manusia lahir secara alami dan normal, itu proses perkembangannya berapa periode, Bu? 7. 7. Pasti 7 juga. 7 itu 6 plus 1. Nah, ketika brojol disebut apa? lahir. Bayi. Iya, ketika lahir brojol namanya apa? Itu manusia. Namanya bayi. Orok namanya, Bu. Oke.
Itu usia bayi orok berapa tahun? Ya 0 tahun Sampai sampai 1 tahun nih. 1 tahun. Nah, itu disebut orok atau balita atau batita. 3 tahun kalau batita, Bu, di bawah umur 3 tahun. Bayi Setelah selesai bayi disebut apa? kecil. Balita. Kita nyebutnya anak. Bayi, selesai bayi jadi Anak. anak. Selesai anak jadi apa? Remaja. Remaja. Selesai remaja jadi apa? Dewasa. Dewasa awal, pemuda-pemudi ya. Ya. Nah, setelah dewasa awal, pemuda jadi apa? Orang tua. Tua. Setelah tua, Lansia. lansia. Lanjut usia. 6 tuh. Jadi satu bayi. Anak, 2. Remaja, 3. Pemuda, dewasa awal, 4. Ya, 2, 5. 5. Lansia, lanjut usia, 6. 6. Nah, setelah lanjut usia masih ada nggak periodenya, prosesnya? Berikutnya apa? Mati. Nah, pulang ke rahmatullah. Kembali. 7. Ya. Kalau penciptaan langit 7, penciptaan langit bumi, penciptaan manusia juga 7, 6 plus 1. Proses perkembangan manusia juga 7. Ya, 6 plus 1. Nah, kira-kira proses perjuangan meraih kemerdekaan berapa proses, Bu? Kira-kira aja. 7. Pasti juga 7. Pasti 7, Bu. Karena ini rumus. Jadi proses meraih kemerdekaan juga diraih dengan 6 proses. 6 proses. 6 tahap, 6 periode plus 1. Jadi 7. Satu proklamasi. Nah, proklamasi itu ke-6. Iya, masa langsung proklamasi, Bu? Orang lagi dijajah, langsung bacain proklamasi. Ditangkap sama Belanda lah, Bu. Jadi nggak merdekanya kira-kira? Enggak lah. Ada proses dari orok dulu. Nah, sekarang kalau kita kembali ke Quran, kira-kira proses meraih kemerdekaan diawali dengan apa? Coba tebak dah. Rahmat Allah. Ya? Dengan rahmat Allah. Iya, dengan rahmat Allah. Saya tanya prosesnya. Perlawanan. Nggak langsung ngelawan. Langsung ngelawan di penjara langsung. Yang pertama, para pendahulu kita, para pahlawan bangsa, para pahlawan kemerdekaan, nih, apa yang dilakukan pertama kali adalah baca. Membaca. Apa yang dibaca? Situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa bangsa ini seperti ini sekarang? Nah, bahasa Qur'annya Iqra. Jadi proses pertama yang dilalui para pendahulu kita adalah Iqra. Begitulah yang dicontohkan di dalam Al-Quran waktu Rasulullah mau merubah peradaban bangsa Arab. Apa yang pertama beliau lakukan? Pelajarannya, Bu. Iqra. Nah, itulah yang dilakukan oleh para pendahulu. Membaca situasi, baca keadaan. Negeri ini seperti apa? Kondisinya seperti apa? Oh, negeri kita sedang dalam penjajahan itu lebih. Nah, itu periode 1. Yang dilakukan adalah Iqra. Ya. Ini nih. Coba baca suratnya 96. Videonya jangan. Aduh, Ibu Tik-Tik. Ramai. Nah. Siapa yang baca belum? Ibu Tami. Bu Hanifah. Ya. Surat 96. 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal a'la. Iya.
Dibaca sampai 5 ya. Surat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bunda 96 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia Terus? telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, dan mengajarkannya manusia apa yang tidak diketahuinya. Udah. Nah, jadi apa yang dilakukan? Baca atas nama Tuhanmu Tuhan. yang telah menciptakanmu. Sebelum menciptakanmu, dia menciptakan langit bumi. Ya. Ya. Setelah dia membaca situasi dan kondisi, terus mengerti situasinya, mengerti keadaannya, sekarang dapat petunjuknya harus ngapain, Bu? Ya, maka setelah dia dapat petunjuk harus membaca, nggak cukup yang baca hanya dia. Tapi orang lain pun harus sama-sama baca situasi ini gitu. Maka yang dilakukan tahap kedua atau periode kedua apa? Setelah dia baca dan mengerti, terus dia ngapain, Bu? Menyusun rencana. Mengajak orang lain untuk sama-sama baca situasi bahwa kita sedang dijajah. Nah, itu bahasa Qur'annya dakwah siriyah. Dakwah siriyah itu mengajak orang lain sesama rakyat Indonesia untuk sama-sama baca situasi ini gitu loh. Namanya dakwah siriyah. Dakwah siriyah maknanya kita harus peduli, mau mengajak orang lain untuk ikut peduli, memikirkan keadaan dan situasi bangsa kita dan cari jalan keluarnya gimana gitu loh, Bu. Boleh ketahuan sama penjajah nggak, Bu? Tidak boleh. Nah, nggak boleh, kalau ketahuan ditangkap duluan. Makanya namanya dakwah rahasia. Ya, suratnya 74 ayatnya 1 sampai 7. Tujuh 4 1 sampai 7. Mudasir. Ya. Iya. Hai orang yang berkemul, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Sampai ayat berapa? 7. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Sudah, Bu? Sudah. Nah, coba perhatikan satu persatu. Siapa yang dipanggil? Orang yang berselimut apa? Berselimut. Berselimut apa, Bu? Tidur. Tidur. Kita lagi cerita perjuangan merebut kemerdekaan. Bangsa kita dulu pernah dijajah karena pinter, apa karena kaya? Karena bodoh, Bu? Karena bodoh. Nah, hai orang-orang yang berselimut kebodohan, berselimut kesedihan, berselimut penderitaan, berselimut kesulitan. Kenapa? Orang lagi dijajah. Iya, Bu. Nah, selimutnya metafora nih. Berselimut duka, berselimut tadi dijajah ya. Wahai orang-orang yang berselimut. Terus disuruh apa nih orang berselimut? Bangunlah. Bangkit. Bangun. Bangkit loh, Bu. Jangan terus kita terpuruk, jangan terus kita dalam posisi terjajah. Harus bangkit.
harus bangun. Tapi ini rahasia loh, Bu. Waktu itu ya. Ya. Masih rahasia. Kalau ketahuan duluan sama penjajah Belanda, ditangkepin tuh orang. Ya. Lalu berilah peringatan. Setelah membangunkan orang lain, beri peringatan. Ingat. Kita ini bangsa harus merdeka. Kita mesti merdeka. Gitu loh, Bu. Diingetin terus. Oke, ayat 3-nya coba lihat. Warabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkanlah. Yuk kita agungkan Tuhan. Kalau kita mengagungkan Tuhan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain mah kecil. Yang penting, jadi ini namanya kayak ngomporin, Bu. Ngomporin rakyat Indonesia supaya semangat. Ayo kita bangkit. Allah Maha Besar, pasti bisa gitu bahasa kitanya. Yang keempat, wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu bersihkan. Nah, pakaian juga mengandung makna metafora, termasuk perilaku. Perilaku kita mesti bersih, jangan culas, jangan curang. Karena saat itu, pada masa penjajah, ada nggak bangsa sendiri yang jadi kacungnya penjajah, Bu? Banyak. Ada banyak. Nah, kita nih bangsa Indonesia, jangan malah mendukung penjajah, menginjak bangsa sendiri. Pakaianmu bersihkan, perilaku, budi pekerti mesti bersih, harus sayang kepada sesama gitu. Ayat 5, warujza fahjur, perbuatan dosa tinggalkan. Nah, kalau berkaitan dengan zaman penjajahan, Bu, dosa apa yang paling berdosa, Bu? Penjilat. Berkhianat. Pengkhianat, nah gitu, Bu. Pengkhianat bangsa sendiri, nah itu dosa paling dosa. Ya udah bangsa kita terjajah, berkhianat lagi kepada bangsa. Perbuatan dosa tinggalkan, jangan jadi pengkhianat bangsa sendiri. Ayat 6, walatamnun tastaksir, yuk kita berjuang membela tanah air, berjuang meraih kemerdekaan, korbankan harta dan jiwa. Tapi janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan lebih banyak. Ya, kita mesti berkorban tapi sukarela. Gimana lagunya, Bunda? Perjuangkan lemah cair. Terus? Halo? Coba kompakan dong. Apa lagu itu judulnya, Bu? Apa lagu judulnya, Bu? Berjuang ke lemah cair. Gak bisa. Terus? Gak bisa. Ala Ibu, kumaha orang Tasik. Berjuang ke lemah cair. Kapan lagi? Saya pasrah minta pemulang terima. Oh iya. Ikhlas. Hidup berkorban merdeka. Iya. Oke, ulangi harus kompak Ini wayahna hari kemerdekaan. Kasih kode sama Bunda. Pertama apa? 1, 2, ya. Honcewa. Morea. Tekadna pahlawan bangsa. Kadu mundur. Pantang ulang. Aksata can laksana. Berjuang lemah cair. Terus laki rabi tur apa? Lali rabi tega pati saya basa minta pamungkas ikhlas korban merdeka. Itu ujungnya aja. Ujungnya dulu. Nggak apa-apa, yang penting kan ujungnya tuh namanya Husnul Khotimah. Ajui bengong. Saya malah baru dengar.
Saya mah Apa nggak tahu bunyi? apa-apa. Nah, apa Baru bunyi? denger ini. Bunyi ujungnya apa coba? Ikhlas, ridho. Ikhlas ridho ker korban merdeka. Coba baca ayatnya. Barusan baca apa ayatnya bunyinya barusan? Wala tamnun tas taksir. Nah, gitu, Bu. Kalau diterjemahkan itu maksudnya. Dan janganlah kamu memberi hartamu, jiwamu, ragamu ke korban merdeka. Tapi jangan ngarep, gitu nggak? Iya. Nah, lagunya apa tadi? Ikhlas, ridho, Ridho ke ker korban korban merdeka. Eta baheula. Berarti orang-orang dulu bikin lagu nggak sembarangan, Bu. Dan itu memberi semangat gitu kepada rakyat berjuang itu. Cuman ayatnya disembunyiin mereka harti ke bahasa Sunda gitu, Bu. Ayat ini diterjemahin pakai bahasa diterjemahin pakai bahasa Sunda jadi lagu. Orang Belanda tengartian, Bu. Tengartian orang Belanda. Nah, gitu ya. Ya. Lebih-lebih saya lebih-lebih apa nggak ngerti, Bu? Nggak ngerti. Oh, nggak ngerti. Oke, nanti ditranslate. Nah, itu lagu judulnya itu apa ya? Karatagan Pahlawan namanya itu. Karatagan Pahlawan. Kalau Ibu di searching di Google tuh judulnya Karatagan Pahlawan. Bahasa Sunda memang. Di copy paste, translate. Translate bahasa Indonesia apa artinya? Bahasa Gorontalo, Mbak Jui. Oke, nggak apa-apa, Goro. Ya. Coba tehon cewang itu nggak khawatir. Khawatir. Cewang tidak khawatir. Tidak khawatir. Sumoreang tidak takut, tidak khawatir, tidak takut. Tekadna pahlawan bangsa, tekadnya para pahlawan bangsa. Tadu mundur. Ya, tadu mundur itu apa tadu itu ya? Nggak mungkin lah kita mundur gitu. Mungkin kita mundur. Pantang balik mundur ke belakang. Tidak akan mundur, tidak akan pulang. Mun maksud tacan laksana. Kalau maksud belum terlaksana. Berjuang ker lemah cai. Berjuang untuk tanah air. Laki rabi tega pati, Bu. Jadi lali rabi itu sampai lupa menikah. Lali itu lupa, rabi berumah tangga. Banyak dulu pahlawan bangsa, para pemuda yang berjuang sampai lupa berumah tangga. Ya, tega pati, rela mati. Taya basa mentang pamulang tarima. Taya basa menta pamulang tarima. Nggak ada istilah meminta, mengharap ucapan terima kasih. Tidak ada bahasa istilah mengharap balasan gitu, Bu. Ya. Ikhlas ridho ker korban merdeka. Ikhlas tulus ridho rela demi merdeka kita berkorban. Kita berkorban untuk kemerdekaan. Ini Bu artinya, Bu. Keren nggak Bu itu lagu, Bu? Keren. Nah, ayatnya barusan wala tamnun tas taksir. Kata orang Tasik, Ibu Dedeh, wala tamnun tas taksir. Apa artinya? Ikhlas, ridho, korban merdeka. Gitu loh, Bu. Ya. Kalau Bunda Al yang nyanyi enakan suaranya. Kalau sama nggak bisa nyanyi. Suara nenek-nenek. Iya. Nah, terus ayat 7-nya wali robbika fasbir. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Nah, jadi apa perintah Tuhannya, Bu, sampai titik 2 ini, Bu? Bersabar. Iya, sabar dalam hal apa? Sabar mengajak orang, sabar mengingatkan orang lain untuk sama-sama berjuang. Meraih kemerdekaan. Tapi masih rahasia dakwahnya. Jangan sampai ketahuan Belanda gitu loh. Nah, setelah pengikutnya banyak, yang pedulinya banyak, Bu, maka baru menyusun kekuatan. Ya, bikin organisasi, bikin perkumpulan yang cita-citanya sama. Ya, cita-citanya sama untuk meraih kemerdekaan.
Nah, baru tahap ketiga. Tahap ketiga apa? Setelah punya kekuatan, ada beberapa orang punya cita-cita yang sama, bikin kelompok, bikin perkumpulan, ya cita-cita yang sama, semangat yang sama untuk merdeka. Maka ini suara perlu, ini cita-cita perlu disuarakan gitu loh Bu. Nah, itu dalam bahasa Qur'annya namanya dakwah jahriyah. Nah, itu. Dakwah jahriyah. Dan ini pun dilakukan Nabi dari setelah dapat wahyu Iqra, dakwah rahasia, yang ketiganya dakwah jahriyah, sama. Dakwahnya terangan. Gitu, tapi rahasia tetap jalan. Nah, ini juga yang dilakukan para pendahulu kita dulu, Bu, melakukan dakwah secara terangan, menyerukan merdeka loh, Bu. Kita harus berkorban, kita mesti berjuang gitu untuk merdeka. Coba lihat 71 ayatnya, Bu. 71 no. 71 ayatnya 8, 9. Kemudian sesungguhnya aku telah menyuruh mereka kepada imam dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyuruh mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Nah, jadi setelah dakwah rahasia, dakwah terangan. Tapi yang rahasia tetap dilakukan nggak, Bu? Tetap dilakukan. Ya, walaupun yang ditangkap, ya, yang di bawah tetap jalan. Itu namanya dakwah jahriyah. Setelah ada dakwah jahriyah, mengajak orang menyerukan merdeka, Bu, berarti sekarang udah kelihatan nggak tokohnya siapa sama Belanda, sama penjajah? Ya. Wah, si Anu ternyata provokatornya nih. Oh, gitu, Bu. Nah, sejak itulah mulai ada beberapa tokoh yang ditangkepin. Ya, Bu ya, ditangkepin. Ada juga yang diasingkan gitu ya. Ada juga yang pindah tempatnya gitu, Bu. Nah, karena itulah proses keempatnya harus harus rela meninggalkan cara lama, meninggalkan pola pikir lama, meninggalkan tempat lama. Itu bahasa dakwahnya namanya hijrah. Jadi kita mesti pindah nih. Kalau kita tetap di sini ketahuan Belanda ditangkap kita gitu loh, istilahnya gitu. Atau pindah strategi. Ya, jadi hijrah maknanya ketika itu rela meninggalkan tempat lama menuju tempat yang baru. Rela meninggalkan pola pikir lama menuju pola pikir baru. Rela meninggalkan metode lama pakai metode yang baru, tapi tujuannya sama. Ya, misinya gimana kita merdeka gitu, tapi dengan banyak strategi. Kalau hanya satu strateginya lemah. Itu namanya hijrah. Hijrah itu pindah. Pindah apa saja? Banyak pindahnya. Ya, termasuk dulu manuver. Bagaimana melawan penjajah? Oh, banyak manuvernya. Nah, kita lihat ayatnya surat Surat 16 125. 16 itu tetap yang tadi. Mahal. Surat 16 125. 16 125. Seluruh manusia. Oh, ila sabiya rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, semakin kencang suaranya, semakin kencang penderitaannya, Bu. Makanya harus ada strategi lain namanya hijrah. Ya, surat 9 ayatnya 20. 9, 20. Oh iya, wahajaru fi sabilillah. 9 ayat 20. Ya. Ibu Nisa hadir.
Amanu, Nah. Bu Hanifah. Ibu Eka udah bersuara barusan. Bu Belum? Hanifah belum ya? Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, Dan benda jiwa. dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Oke. Ini udah proses keberapa, Bu? Kelima ya? Keempat, hijrah. 4. Coba yang pertama apa dulu? Baca, sikon. Baca, ikro. Yang kedua, Dakwah Syriah, dakwah Syriah, rahasia. Ketiga, dakwah Jahriyah, dakwah terang-terangan. Keempat, hijrah. hijrah. Nah, hijrah itu bukan justru memperlemah, tapi memperkuat banyak pasukannya. Maka tahap berikutnya ketemu dengan peperangan, Bu. Ya, akhirnya terjadilah peperangan. Dari mulai perang di Penogoro, perang Padri, perang Surabaya, perang Bandung Lautan Api. Oh, banyak perang-perang tuh. Nah, bahasa Qur'annya namanya kital. Ya, kita itu artinya perang, Bu. Yang mau nggak mau kan mesti perang, kan? Nah, disitulah mulai banyak korban ketika sudah sampai ke tahap peperangan. Berapa ribu, Bu, nyawa melayangkan para pahlawan bangsa. Nah, coba lihat ayatnya. Surat 3. Ya, 3. Ayatnya 13. 3:13. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu atau bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang muslimin 2 kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Nah, mau nggak mau pada akhirnya ketemulah dua pasukan, Bu. Satu pasukan penjajah yang menjajah tanah air, satu pasukan yang membela tanah air. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertempur. Satu golongan berperang di jalan Allah. Yang mana ini, Bu? Indonesia. Mempertahankan negara Indonesia. Nah, yang satu berperang di jalan Allah membela tanah air. Melepaskan dari penjajahan. Dan segolongan yang lain kafirotun. Kafir. Nah, berarti segolongan yang kafir yang mana? Penjajah. Yang menjajah. Jadi yang satu perangnya di jalan Allah. Nah, yang satu lagi perangnya di jalan apa? Togut. Di jalan setan. Kenapa? Yang satu berperang membela tanah airnya, yang satu perang untuk menjajah tanah air orang lain. Maka ini bertemu tuh perang. Ya. Yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin, ada musliminnya? 2 kali lipat. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Dan yang lainnya adalah pasukan-pasukan kafir yang dengan mata kepala mereka melihat seakan-akan rakyat yang saat itu membela tanah air, para pejuang, para pahlawan 2 kali jumlah mereka, Bu. Kenapa? Karena yang satu berjuangnya di jalan Allah. Jadi ketika penjajah ketemu pasukan kita, itu sebetulnya mereka sendiri rada-rada ngep, ini pasukanku banyak amat. Padahal cuma 10 kelihatan 20, 100 kelihatan 200 gitu. Kelihatan lebih banyak. 2 kali lipat jumlahnya, Bu. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendaki. Bagaimana mungkin Bu Meriam melawan bom beruncing, Bu? Mana lebih canggih? Meriam. Secara, Bu, secara lahiriah
Gimana ini bambu runcing ngelawan senjata modern itu? Kalau bukan tadi karena rahmat Allah. Tapi tadi ini bisa terjadi karena mental saat itu para pahlawan sudah kuat tuh. Semangat meraih kemerdekaannya udah meluap. Jadi apapun yang terjadi ya tetap mesti maju. Tadi walaupun nyawa taruhannya, walaupun mati syahid gitu, Bu. Dan akhirnya, Bu, ketika peperangan terus terjadi dan akhirnya ya para penjajah KO juga. Maka tahap ke-6-nya yang disebut dengan namanya kemenangan. Menang atau merdeka. Dalam bahasa lain namanya futuh. Futuh itu artinya menang, Bu. Terbuka jalan. Futuh dari kata fataha artinya terbuka. Futuh terbuka jalan menentukan nasib sendiri atau yang disebut sebagai merdeka. Nah, coba lihat ayatnya 48 1 sampai 5. Al-Fatah 1 sampai 5. Judulnya aja Al-Fatah ya. Monggo. Ibu, siapa yang belum baca nih? Bu Hanifah ya, baca lo. Bu Hani. Bu Hani ada, Bu Hani? Bu Hani. Ada. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Nih, agar udah menang Allah, nih. Terus? Agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Agar Dia masukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Oke. Ini ayat kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Agar Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu ke jalan lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar dari sisi Allah. Nah, ketika peperangan udah menang, Bu, tank, ya apa yang terjadi, Bu? Merdeka. Dibacakanlah proklamasi. Masih pada hafal proklamasinya? Ayo, di-tag lagi nih. Gimana teksnya? Proklamasi. Berkat rahmat Allah. Itu mah undang-undang dasar. Alhamdulillah masih hafal, Kang. Menyatakan Proklamasi. Bangsa Indonesia. Kami Bangsa Indonesia. Indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Udah merdeka nih, tahap ke-6. Ada PR nggak satu lagi, Bu? Ada satu lagi, 7 belum. Coba perhatikan, Bu. Semua peristiwa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu juga diabadikan di dalam teks Undang-Undang Dasar 45 alinea berikut. Jadi perjalanan dari alinea 1 menuju ke alinea kedua itu nggak gampang, Bu. Coba perhatikan alinea berikutnya, Bu. Tadi kan masih alinea 1. Dan perjuangan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Baru atas berkat rahmat. Coba perhatikan. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat ini menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu kan cerita lu masa lalu dan itu pernah terjadi. Nah, artinya orang-orang yang menyusun teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini bukan sembarang orang, Bu. Menyadur dari kalimat-kalimat yang diambil dari wahyu, dari Quran. Disusun ya begitu. Ya. Coba lihat ayatnya. Surat 5:20. Merdeka ini adalah nikmat dari Allah. Tapi juga karena keinginan besar, keinginan luhur merdeka tadi dari rakyat. 5 ayatnya 20. Wah, panjang. Tidak. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya. Bu. Dan ingatlah ketika Musa itu. Iya. Kenapa sangkakala? Ayat 50 kan? 20. Dan ingatlah 20. ketika Musa berkata Surah kepada 5 ayat kaumnya, 20. wahai kaumku, ingatlah akan rahmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka. Dan nah, tahan. Halo, coba mundur lagi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka. Dan jadi bangsa kita merdeka atas apa, Bu? Atas nikmat rahmat Allah serta didorongkan oleh keinginan luhur bangsa kita ingin merdeka. Ya, terus dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Oke. Berarti tinggal berapa lagi, Bu, prosesnya? 1. 1 lagi.
bangsa ini udah merdeka. Ketika bangsa ini merdeka, apa yang perlu dilakukan berikutnya, Bu? Meneruskan perjuangan. Apakah itu? Ya, perjuangannya kan udah merdeka nih. Apa perjuangan berikutnya? Membangun. Belajar. Hal-hal. Coba perhatikan proklamasinya. Hal-hal yang Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Udah merdeka nih. Hal-hal yang berkaitan. Nah, berikutnya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dari Belanda penjajah ke Indonesia, Bu. Berarti harus mikirin apa berikutnya? Hal-hal yang berkaitan. Masalah kekuasaan. Diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi yang proses ketujuhnya setelah merdeka mikirin apa, Bu? Bagaimana membentuk pemerintahan. Nah, bagaimana membentuk pemerintahan bangsa Indonesia? Kalau nggak ada pemerintahannya, bisa berantem lagi nggak masyarakat, Bu? Berantem lagi, berebut kekuasaan nih. Harus ada pemimpin. Nah, harus ada pemimpin. Nah, pemerintahan bahasa Arabnya namanya khilafah. Khilafah. Ibu pernah dengar kata-kata khilafah? Iya. Nah, jadi proses ketujuh setelah merdeka adalah membentuk khilafah. Kan tidak semua rakyat ngerti khilafah itu apa, Bu? Iya. Harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, khilafah itu sama dengan pemerintahan. Khilafah sama dengan pemerintahan. Berarti kalau ada pemerintahan, ada pemerintahnya nggak? Pemimpinnya? Ada, presiden. Nah, pemerintah itu sama dengan khalifah. Khalifah pemerintahnya. Khilafah pemerintahannya. Khalifah. Berarti bangsa kita sudah mendirikan khalifah apa belum? Belum. Udah. Kan udah terbentuk pemerintahannya sejak itu disusun sampai sekarang nih masih ada. Nah, bentuk pemerintahannya apa? Republik. Makanya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena bentuk pemerintahannya republik, maka khalifahnya, pemimpinnya namanya presiden. Arab Saudi, bentuk pemerintahannya mulukan, kerajaan. Bentuknya kerajaan. Berarti pemimpinnya namanya apa? Raja, gitu loh, Bu. Brunei punya pemerintahan nggak? Punya. Nah, pemimpinnya namanya apa? Raja ya. Sultan. Sultan Brunei. Iya. Nah, di dalam Quran itu nggak disebutkan jenis pemerintahan suatu bangsa harus apa, enggak ditentukan. Silakan. Bentuk pemerintahannya dirumuskan masing-masing. Mau pakai mulukan kerajaan silakan. Mau pakai sultan kesultanan nih silakan. Mau pakai republik bahasa kitanya boleh silakan. Dan nama pemimpinnya beda-beda. Setiap bentuk ada pemimpinnya. Ada yang raja, ada yang sultan, ada yang presiden, ada yang namanya apa lagi? Kalau Inggris apa Inggris? Pemimpinnya siapa, Bu? Istilahnya itu Perdana Menteri silakan. Ya itu makan bentuk pemerintahan. Yang penting harus jadi gini. Satu negara, sebuah bangsa itu harus punya pemerintahan. Jadi setelah merdeka yang dirumuskan berikutnya adalah masalah khilafah.
atau masalah pemerintahan, gitu loh Bu. Nah, kalau pemerintahan harus ada pemerintahnya, namanya presiden, pemimpinnya gitu loh. Jadi bangsa kita sudah membangun khilafah atau sudah membuat pemerintahan. Sejak itu mulai dirumuskan tuh. Nah, bentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah terwujud. Nah, ketika pemerintahannya mulai terbentuk, walaupun itu kan tidak sekaligus, tapi berproses kan dari beberapa ini. Pernah kan berubah-ubah pemerintahan kita beberapa kali. Nah, setelah melewati 7 fase perjuangan meraih kemerdekaan, Iqra, dakwah rahasia, dakwah terang-terangan, hijrah, perang, merdeka. Setelah merdeka membuat pemerintahan. Bahasa Arabnya khilafah, Bu. Pemerintahan, bahasa Arabnya khilafah. Jadi bangsa kita sudah mendirikan itu. Nah, coba kita perhatikan alinea berikutnya. Ayatnya belum, ayatnya. Nah, tentang pemerintahan. 2455. Ini yang fase ke-7 ya. Anur. 55. 2455, Bu. Ya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa kafir setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Oke, Allah wa'adallahu alladzina amanu minkum. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal yang soleh bahwa Dia, Allah, sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa. Nah, kalau berkuasa berarti ada kekuasaan. Ada juga yang namanya penguasa. Jadi penguasa atau kekuasaan atau bahasanya ini khalifah, layas tahlifanna, layas tahlifa. Ya, yas tahlifa itu dari kata khalafa, yakhlifu istikhlaf. Termasuk namanya mukhalafah, istikhlaf, khalifah, khilafah, itu satu akar kata yang sama, Bu. Akan menjadikan mereka khalifah, penguasa di bumi. Jadi khalifah artinya penguasa. Kalau khilafah kekuasaan. Khalifah maupun kekuasaan juga sebagai janji Allah bagi orang yang beriman, yang mau berkorban, mau berjuang akan dijadikan mereka berkuasa di muka bumi. Yang beramal itu kan yang tadi yang mau berkorban, Bu. Berkorban hartanya, berkorban jiwanya, menolong orang, membantu orang gitu. Nah, setelah proses ke-7 terlaksana, tadi yang ke-7-nya adalah membentuk sebuah pemerintahan atau khilafah tadi, maka itu pun diabadikan di dalam pembukaan undang-undang juga. Coba kita perhatikan. Dan unsur terpenting dalam pemerintahan adalah apa, Bu? Unsur terpenting atau cita-cita luhur membentuk pemerintahan adalah rasa aman. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Jadi faktor terpenting dibuatnya sebuah pemerintahan adalah rasa aman di dalam hati masyarakatnya.
Nah, coba lihat alinea berikutnya, Bu. Mas, tadi sampai alinea itu berapa ya? Udah merdeka itu tadi udah. Dengan ini kemerdekaannya. Nah, kemudian, gitu kan? Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan. Nah, pemerintahan ini bahasa Arabnya khalifah. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini kan cita-cita bangsanya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada surat 2 ayat 63. Ini dasar negaranya, Bu. Coba lihat surat 2 163. Apa dasar negara pertama? Dua 163. Mana yang bacanya ada? Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu. Oh iya. Jadi sila kamu ada Tuhan yang Maha Esa, tidak Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi gimana maksudnya, Bu? Dan Tuhan kamu ada Tuhan yang Maha Esa, tidak berbilang, tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak selain Dia. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Nah, jadi sila berapa itu? Sila pertama. Jadi sila keberapa? Sila pertama. Sila pertama. Jadi gini, kan tadi disusunlah maka terbentuk tadi bahasanya yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat berdasarkan satu surat 2 163 itu dijadikan sila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang kedua berdasarkan kepada surat 5 ayat 8. 5 ayat 8. Ini dasar keduanya. 5 ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dasar kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dijadikan sila kedua. Yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita ngaku bertuhan, Tuhannya Tuhan yang Maha Esa, harus punya sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau bangsa ini bertuhan, punya sifat kemanusiaan yang adil dan beradab, harus mau bersatu. Surat 3, 103. Kuatasi mobil lah. 3, 103. Wa'tasimu billah wa tafarraqu itu. Iya, silakan dibaca dulu ayatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu
pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, di ayatnya kita diperintahkan harus apa, Bu? Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh Boleh pada bercerai-berai nggak? Jangan. Wala Nah, jadi harus apa? Jadi harus apa kalau nggak boleh bercerai-berai? Harus akur. Bersatu. Nah, bersatu itu yang dijadikan sila ketiga. Persatuan Indonesia. Indonesia harus bersatu. Jangan cerai-berai, nanti dijajah lagi. Kalau kita bercerai-berai, Bu, gampang dijajahnya. Ya, bangsa Indonesia harus bersatu. Ya, kenapa kita satu nusa, satu bangsa? Ya gitulah. Ada apa? Ya, pokoknya jangan mau dipecah belah lah, Ibu ya. Kita ini saudara sebangsa, saudara setanah air. Jangan mau dipecah belah. Tapi ada saja, Bu, orang yang punya niat memecah belah kita. Satu nusa, satu bangsa, dipecah lewat agama. Agamanya dipecah-pecah, dibikin kelompok-kelompok. Ya, agamanya satu, dibikin paham yang berbeda-beda, pecah lagi. Pahamnya satu, beda gurunya, pecah lagi. Gurunya satu, beda partainya, pecah lagi. Partainya sama, beda pendapat, pecah lagi. Ya, kapan kita mau bersatunya, Bu? Iya. Ya. Iya, artinya pesannya apa? Bersatu, jangan pecah. Kalau kita pecah nanti bisa dijajah lagi. Udahlah, ya kita satu nusa, satu bangsa. Ya, perbedaan memang udah dari sononya, jangan dijadikan alasan untuk berpecah. Jadi bangsa Indonesia dibangun, Bu. Tadi berdasarkan surat 2 163 ketuhanan yang Maha Esa. Surat 5 ayat 8 kemanusiaan adil dan beradab. Surat 3 103 persatuan Indonesia. Kalau udah bersatu, kalau ada apa-apa musyawarah. Jangan ngotot-ngototan sendiri, mau menang sendiri, mau bener sendiri, Bu. Iya. Kalau udah bersatu, ya namanya musyawarah. Masalah ini bangsa ini masalahnya banyak. Karena masalahnya banyak, yuk kita obrolin sama-sama kalau punya masalah. Nah, suratnya surat 3 159. Asura juga bisa. 3 159. Fabima rahmati minallah lintalahum. Karena rahmat Allah berkat rahmat Allah kaum Muhammad berlaku lemah. Lembut. Walaupun tafadan galidal qalbi, andaikan kamu keras hati, lang tanfadu min khaliq. Sungguh mereka akan menjauhkan diri dari kamu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan ampunilah mereka, ampunkanlah untuk mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amri dalam urusan. Faida azamta, apabila engkau berteguh hati, fatawakal Allah, hendaklah bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, gitu loh, Bu. Jadi yang dijadikan dasar keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan. Dasarnya musyawarah, semuanya harus dimusyawarahkan. Ya, makanya ada Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Siapa yang musyawarahnya? Wakil rakyat. Wakil rakyat. Karena kalau semua rakyat dari Sabang sampai Merauke kumpul, di mana kumpulnya, Bu? Ya, jadi majelis yang musyawarahnya wakil rakyatnya. Setiap daerah, perwakilan daerah ada wakilnya untuk bermusyawarah. Kalau sudah berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan, bersatu dan musyawarah, maka harus diwujudkan. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sejahteranya harus semua, keadilan sosialnya harus rata. 1690. 1690. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum, kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Itu yang dijadikan dasar kelima. Keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat bagi Indonesia. seluruh rakyat Indonesia. Maka kemudian disepakati 4 pilar kebangsaan. Pilar pertama apa? Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyannya. Kita ini bangsa Indonesia beraneka ragam, Bu. Suku, bangsa, agama, adat, seabrek perbedaan, Bu. Bahasa, warna kulit. Ya, karena bangsa kita ini berbeda, harus punya perekat supaya tidak bercerai-berai. Maka dijadikanlah Pancasila sebagai falsafahnya, falsafah bangsa. Kalau Bhinneka Tunggal Ika, apanya namanya, Bu? Semboyannya. Pancasila falsafahnya. Falsafah apa? Falsafah hidup bangsa. Berbangsa dan bernegara, bukan beragama ya. Ya. Kan di dalamnya agamanya diatur. Jadi Pancasila itu bukan agama, tapi falsafah dalam berbangsa dan bernegara yang di dalamnya ada bermacam-macam agama. Jadi semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, falsafahnya Pancasila. Terus Undang-Undang Dasar 45 sebagai apa? Undang-Undang Dasar. Sebagai apanya, Bu? Dasar. Sebagai apa namanya itu? Juklak, juknis dalam berbangsanya. Apa tuh? ADART-nya lah kalau bahasa organisasi, Bu. Iya. Ada ADART-nya. Wadah itu bentuk pemerintahannya atau khilafahnya namanya apa? Negara Kesatuan. Kenapa kesatuan? Karena banyak tadi, pulaunya banyak, ya, sukunya banyak, bahasanya banyak, adatnya banyak. Karena banyak, maka bentuk pemerintahannya Negara Kesatuan. Republik Indonesia. Republik Indonesia. Nah, makanya kepala negaranya namanya presiden. Gitu. Nah, tugas kita sekarang selanjutnya bukan berlomba-lomba membuat pemerintahan baru. Bukan. Ini kan udah ada pemerintahannya, tinggal dibenahin aja. Khilafahnya udah ada, kenapa bikin khilafah baru?
sistemnya udah ada, tinggal diperbaiki. Gitu. Jadi memaknai kemerdekaan ternyata ini perjuangan tidak mudah. Tugas kita hari ini adalah tadi betul melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa dulu udah merdeka, ya mesti diisi kemerdekaan ini. Jangan dihancurkan lagi, ini kita punya bangsa. Jangan dihancurkan lagi. Yuk kita bangun bersama-sama. Gitu. Oke, sudah jam 9.30, Bunda. Iya. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada. Alhamdulillah. Nah, karena bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan, ya temanya ya ini. Itulah informasi dari Quran berkaitan dengan proses meraih kemerdekaan. Semuanya sudah tercantum kalau kita ini. Gitu ya. Baik, kalau begitu gimana? Saya kembalikan ke Bunda Al. Silakan ditutup saja. Tutup dengan doa. Karena lagi Pancasila HUT RI, kita baca doa kemerdekaan. Amin ya Allah. Doa ini pernah disampaikan oleh Gus Mus. Siapa Gus Mus tuh, Bu? Mustafa Bisri. Ya, judulnya doa kemerdekaan. Al-Hadiniyah wala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, keindahan yang menciptakan sendiri segala yang indah. Wahai pencipta yang melimpahkan sendiri segala anugerah. Wahai Maha Pemurah yang telah menganugerahi kami negeri yang sangat indah. Bangsa yang menyukai keindahan. Ya Allah yang telah memberi kami kemerdekaan yang indah. Demi nama-nama agungmu yang maha indah. Demi sifat-sifat sucimu yang maha indah. Demi ciptaan-ciptaanmu yang serba indah. Anugerahilah kami pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan anugerahmu. Keindahan merdeka dan kemerdekaan, keindahan hidup dan kehidupan, keindahan manusia dan kemanusiaan, keindahan kerja dan pekerjaan, keindahan sederhana dan kesederhanaan, keindahan kasih sayang dan saling menyayangi, keindahan kebijaksanaan dan keadilan, keindahan rasa malu dan tahu diri, keindahan hak dan kerendahan hati, keindahan tanggung jawab dan harga diri. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kami pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami kemampuan mensyukuri nikmat anugerah-Mu dalam sikap-sikap indah yang Engkau ridhoi. Selamatkanlah jiwa-jiwa kami dari noda-noda yang mencoreng keindahan martabat kami. Pimpinlah kami, pimpinlah pemimpin-pemimpin kami, dan pimpinlah bangsa kami ke jalan indah menuju cita-cita indah kemerdekaan kami. Kuatkanlah lahir batin kami untuk melawan godaan keindahan-keindahan imitasi yang menyeret diri-diri kami dari keindahan sejati, kemanusiaan, dan kemerdekaan kami.
Merdekakanlah kami dari segala belenggu penjajahan apa saja selain denganmu, termasuk penjajahan diri kami sendiri, penjajahan hawa nafsu kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, kokohkanlah jiwa raga kami untuk menjaga keindahan negeri kami. Amin ya Allah. Rabbi al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, damai, sentosa. Karuniakanlah kepada penduduknya rezeki dari buah-buahan yang berlimpah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.